Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 atau jam 1 siang, di mana kondisi saat ini daerah kami adalah sedang mendung kawan, dan mau turun hujan rintik gerimis, tapi gerimis itu belum sampai ke area sini. Kalau yang sebelah selatan sana sudah gerimis, tapi untuk daerah sini belum. Ini masih kering ya, tanahnya pun nampak kering. Padahal untuk lahan ini dengan lahan yang satunya itu jaraknya paling nggak ada 1 kilometer. Ini berada di utara atau MDPL-nya lebih rendah sedikit dibandingkan dari lokasi tanaman yang ada di lahan yang satunya. Tetapi cuaca ataupun potensi hujan itu lebih cenderung jarang di daerah sini daripada di daerah yang sana selatan. Terlihat dari kamera itu tanahnya agak kering kawan ya. Karena ini masih dalam satu desa pun, tapi yang di sebelah selatan itu hujan lumayan, tapi yang di daerah sini hujannya masih agak-agak berkurang. Nah, saat ini yang dilakukan oleh kami di lahan adalah terlihat membawa tangki sprayer. Itu adalah dalam rangka menyemprot gulma, terutama adalah gulma-gulma yang ada di saluran air semacam ini kawan. Nah, itu masih ada yang sana satu orang bekerja, itu masih melakukan proses penyemprotan gulma. Nah, gulma yang disemprot adalah gulma yang ada di saluran air. Hal ini tentunya adalah untuk menekan biaya dalam pencabutan gulma, karena kalau yang di saluran air ini kalau kita cabuti manual tentunya biayanya lebih mahal ya, daripada kita semprot menggunakan herbisida. Barangkali ada yang bertanya, herbisidanya herbisida apa? Kita pakainya sistemik kawan ya, bukan yang kontak. Kalau sistemik itu banyak, salah satunya adalah Roundup, tetapi kita bisa pakai itu, bisa pakai merek yang lainnya, yang penting adalah sistemik. Nah, kemudian di sini kita juga akan menyampaikan bahwa tanaman porang yang menggunakan mulsa ini saat ini juga kondisi tanaman kalau dilihat ke sana gulmanya juga luar biasa kawan. Tetapi yang perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan, ternyata ketika menggunakan mulsa itu proses pencabutan gulmanya itu lebih cenderung agak susah, karena antara tanaman porang dengan batang dari gulma itu sangat berdekatan sekali, sehingga kalau kita cabutnya tidak hati-hati, tanaman porang itu akan ikut serta ke cabut kawan. Nah, ini kita nyabutnya harus hati-hati semacam itu. Ini adalah salah satu kelemahan penanaman porang menggunakan mulsa, yaitu salah satunya ketika kita mau nyabut gulma itu agak susah, karena antara tanaman dengan gulma itu sangat berdekatan, sehingga ketika kita mau nyabut, contoh misalnya ini kita harus mencari batangnya, hati-hati, tidak seperti yang tanpa mulsa itu lebih cenderung lebih cepat, tapi kalau yang ini agak susah kawan. Dan kemudian potensi untuk akar porang ikut tercabut itu lebih tinggi di sini daripada tanaman yang tanpa menggunakan mulsa, karena tadi tumbuhnya gulma itu sangat berdekatan dengan tanaman porang, sehingga ketika kita mencabut gulma, apalagi yang akarnya sudah panjang semacam ini potensi tanaman porang ikut tercabut sangat kemungkinan besar bisa ya, daripada yang di lahan tanpa menggunakan mulsa kawan. Nah, ini kita sampaikan dalam rangka barangkali ada yang bertanya plus minus ya, menanam porang menggunakan mulsa dengan tanpa mulsa itu seperti apa. Nah, ini salah satu ribetnya. Maka ketika kita mau menyangi harus hati-hati kawan, jangan sampai tanaman porang yang sudah tumbuh ikut serta tercabut. Nah, maka seperti ini harus hati-hati sekali, tentunya agar tanaman porang kita aman, tidak ikut serta tercabut. Lah, gulma-gulma tumbuhnya sudah agak tinggi ke sana, itu sangat rimbun. Walaupun kita menggunakan mulsa pun
pada hakikatnya gulma potensi tumbuh tetap ada. Ini gulma rumput. Kalau gulma rumput itu agak susah karena akarnya sangat panjang, sangat banyak, sehingga kalau mau nyabut yang rumput itu tanaman porang seringkali ikut tercabut, kawan. Kalau yang ini kan akarnya lebih memanjang ke bawah, kalau rumput kan ke kanan ke kiri. Jadi potensi untuk ikut serta tercabut tanaman porangnya itu lebih tinggi, kawan. Nah, ini kita perlihatkan kita mencabut gulma di lahan tanaman porang yang menggunakan mulsa. Kalau kemarin kan yang tanpa menggunakan mulsa, lebih enak di sana kalau saya yang tanpa menggunakan mulsa. Walaupun toh gulmanya lebih rimbun dibandingkan dengan ini, tapi nanti dalam pencapaian penyelesaian mencabuti gulma di lahan ini dengan lahan yang sana, barangkali kosnya akan sama, kawan. Walaupun ini intensitas tumbuhnya gulma tidak terlalu banyak, tapi karena kehati-hatian kita memilah mana gulma, mana tanaman porang seperti ini, ya, ini tanaman porangnya, ini gulmanya sudah rimbun sekali. Kita harus hati-hati mengambil gulmanya agar tentunya tanaman porangnya tidak ikut tercabut, kawan. Nah, ini kita cabut perlahan. Ini juga sangat rimbun. Ini rimbun, kita ambil. Nah, biar tanaman porangnya terkena sinar matahari. Ya, tentunya ketika sinar matahari cukup menyinari dedaunan porang, alhasil biasanya untuk pertumbuhan tunas susulan itu akan cenderung lebih cepat. Pertumbuhan tunas susulannya biasanya akan lebih besar, kawan, ya, daripada yang berada di bawah naungan. Nah, ini nanti entah esok atau lusa, kalau esok hari Jumat Kliwon biasanya untuk pekerja di daerah kami libur, kawan. Jadi untuk besok belum bisa mencabuti gulma di daerah sini, ya. Itu suara guntur terdengar barusan karena memang sebentar lagi barangkali akan terjadi hujan. Nah, tadi ternyata ketika kita kesini di tangki itu sudah terisi herbisida, kawan. Padahal kalau kita nyemprot herbisida, bagusnya itu adalah pada saat terik atau mataharinya masih bersinar cukup terang, sehingga penyerapan herbisida ke daun itu lebih bagus daripada saat gerimis seperti ini. Kalau gerimis seperti ini biasanya kalau namanya obat bisa dikatakan kurang mujarab, kawan. Tentunya herbisida yang sudah tersentuh, terkontak oleh daun akan luntur ketika terbawa oleh air gerimis ataupun air hujan. Maka biasanya ketika kita nyemprot herbisida itu biasanya kita waktunya nyari waktu cerah-cerahnya. Berbeda dengan ketika kita semprot menggunakan POC atau pupuk cair yang lainnya, kita semprotnya biasanya pada waktu pagi hari atau sore hari ketika sinar matahari tidak bersinar begitu terik. Ya, berlainan dengan ketika kita nyemprot gulma. Kalau gulma biasanya pas terik-teriknya malah bagus karena herbisidanya terserap penuh oleh daun porang, daun gulma, sehingga gulmanya cenderung lebih cepat matinya. Nah, ini rimbunnya luar biasa, tanaman porangnya juga tidak kelihatan. Ini kita harus hati-hati. Nah, tanaman porangnya kalau tertutupi oleh dedaunan, otomatis dia batangnya akan cenderung lebih memanjang, kawan, dibandingkan tanaman porang yang tidak ternaungi oleh gulma. Nah, ini kalau semacam ini kita bedolnya gulma kan agak susah, ya, agak susah kita nyari. Nah, ini ketemu putus akarnya. Sama halnya ini kita cabut juga agak susah. Karena kalau kita cabutnya sembarangan, bisa saja nanti porangnya ikut tercabut, kawan.
Nah, ini nyabutnya luar biasa, hati-hati. Apalagi gulma yang jenis ini akarnya luar biasa. Agak susah karena akarnya dalam dan juga akar serabutnya luar biasa banyak. Jadi untuk gulma yang jenis ini biasanya agak susah untuk kita cabut. Kalau ini namanya biasanya gajahan, kalau daerah sini kita nyampaikan ini untuk pakan kambing, biasanya bagus. Demikian dulu kawan, testimoni kita mencabut gulma antara di lahan yang ada mulsanya dengan tanpa mulsa. Itu yang kita rasakan itu ternyata lebih susah yang ada mulsanya daripada lahan yang tanpa mulsa. Gerimis sudah mulai turun agak deras, rintik-rintik gerimisnya sudah membasahi jaket. Ya, saat ini kita off dulu, pulang, kita lanjut ke lahan satunya ya, yang saat ini sedang dalam proses pencabutan gulma. Terima kasih kawan, selamat siang, selamat beraktivitas, salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.